Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di Heboh Cars di Gading Serpong, Tangerang. Ini tempat jual beli mobil yang berkualitas. Dan sekarang ini saya bersama Bro Yoki dari Heboh Cars. Bro. Halo, Mas. Ini saya nyebutnya bukan lagi penjual mobil, tapi influencer. Jadi nggak melayani pembeli aja, tapi melayani audiens dari berbagai kalangan. Gimana nih rasanya berubah dari jualan mobil sekarang jadi influencer? Ya, pertama masih belum apa-apa sih, Mas. masih harus banyak belajar sih. Wah, TikToknya tuh udah 100.000 lebih loh. Iya, betul, kebetulan. Cuman memang sekarang lagi shifting ya, Mas ya. Jadi memang sekarang kita dari offline ke online. Jadi dengan adanya sosial media kita bisa memberikan informasi mengenai mobil lebih luas lagi, Mas. Iya. Jadi nggak lagi ya kalau dulu bikin usaha jual produk ditawarkan gitu ya. Ya. Kalau sekarang ini kesibukannya justru bikin konten. Bikin konten. Karena itu tadi memberi informasi ke berbagai kalangan. Iya. Jadi nggak cuma calon konsumen aja. Iya. Nah ini tipikal bisnis zaman sekarang itu bikin traffic dan mengundang bisnis gitu ya. Betul. Gitu. Nah ngomong-ngomong, hari ini kita mau bahas mobil apa nih? Nah, kebetulan hari ini aku ada Yaris nih, Mas. Yaris. Ada Yaris yang new model, yang model? 2018, Mas. 2018? 2018. Oh, ini kalau nggak salah model pertama dia facelift ya? Betul. Ubah model ya, bukan facelift? Betul. Dari yang lele ke apa nyebutnya kita sekarang? Belum ada julukan ya? Ya, nggak ada sebutan sih ya. Iya, iya. Cuma memang model yang ini udah berubah total dibandingkan Yaris 2017. Gitu ya? Ke bawah. Lihat mobil dong? Boleh, yuk, mari Mas. Oke, kita depan ya. Nah, kebetulan mobilnya kita taruh di depan, Mas. Ini mobilnya, Mas. Wih, keren ya, hitam ya? Iya. Dan dia 2018 ini body kitnya semuanya beda karena kebetulan ini tipe yang TRD yang paling tinggi, Mas. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Oke. Nah, untuk tipe sendiri dia ada 3. Mulai dari yang base modelnya itu yang paling standar itu E, terus G dan TRD Sportivo yang paling tinggi ini, Mas. Kita jarang lihat yang E ya? Iya, benar. Jarang ya? Jarang. Karena emang di Toyota sendiri paling laku itu ya orang Indonesia tuh seneng banget sama TRD. varian yang atas ya. Betul. Dan Toyota mengakui penjualan mereka terbesar dari TRD. Yes. Cuman saya lupa nih berapa persen, tapi yang jelas sekitar di atas 50%. Yap. Itu rata-rata orang seneng sama TRD. Itu ini 2018. 2018. Pertama dia ganti ya, all new ya. All new-nya benar, Mas. Dari yang udah lain. beda semua. Iya. Iya. Dan ini lancip-lancip. Iya, betul. Nah, bedanya kalau TRD dan tipe G atau E, dia ada penambahan body kit seperti ini, Mas. Di body kitnya dia ada list merah dan ada emblem bertulisan TRD Sportivo-nya, Mas. Kelihatan eksklusif ya, walaupun kecil ya. Betul. Dan ada penambahan lampu senja ini juga sih. Jadi kalau istilah zaman sekarang tuh lebih estetik sih. Ya, benar. Iya, iya. Tapi Di bagian kalau ngelihat dari depan ini justru bagian yang keren, tapi rata-rata kalau di Jakarta ini kalau di second ya. Ya. Karena overhangnya panjang. Ya. Suka jeduk. Oh iya, mungkin karena agak rendah ya mobilnya. Iya, rendah ya. Jadi ketika dia turunan, terus kena aspal, nah itu rata-rata tuh yang rengat di situ tuh, yang retak. Khasnya hatchback sih. Khasnya hatchback ya. Khususnya dia nih. Iya. Sama Jazz juga sama sih yang Jazz terakhir juga itu sama. ya. Betul. Ya kalimat terakhir juga overhangnya panjang. Iya. Banyak tuh yang ya mesti dandan di situ. Iya, benar. Nggak masalah sih, tapi kalau yang alirannya min condition agak mengganggu juga ya. Iya. Tapi ini kondisinya oke banget. Iya. Apalagi bedanya sama yang G? Bagian samping juga beda. Dia ada stiker tulisan TRD Sportivo, Mas. Ada stiker tulisan TRD Sportivo. Di sampingnya juga ada penambahan over fender juga nih. Body kitnya juga. Side skirt ya? Side skirtnya, betul. Iya, dan ada logonya lagi nih, emblemnya lagi nih. Iya, TRD Sportivo. Dan ini kecil-kecil tapi nambah estetik nih. Ada garis merah di sini spion sama di bawah. Betul. Nggak perlu rame, tapi nandain bahwa dia tuh kelihatan lebih keren gitu ya. Iya. Apalagi, Bro? Bagian belakang dia juga beda. Ada penambahan spoiler, Mas. Ada penambahan spoiler, ada emblemnya juga, tulisan TRD Sportivo. Dan list merah ini nih khusus TRD nih. Toyota selalu kalau TRD pasti listnya merah. Baik dia Yaris, Fortuner yang terbaru, nah, dia juga listnya pasti merah. Itu menandakan dia TRD.
TRD. Iya. Iya, ya. Jadi ada identitasnya ya. Ada identitasnya, benar. Bawahnya juga ditambahin ya. Ada body kit juga Body kit juga. bagian Spoiler belakang. belakang. Dan Betul. ini kelihatan apa namanya? Stylish banget dari belakang. Yap. Dan belakangnya ditambah ya. Ada spoiler belakang. Ini stylish juga modelnya. Buat reflektornya dan ada garis merah lagi. Iya, benar. Nah, bawahnya nih ada ala-ala diffuser kayak di F1. Ya. 3 biji. Terus apa lagi nih, Bro? Kalau untuk di bagian luarnya kurang lebih seperti itu, tapi dalamnya ada perbedaan juga sih, Mas. Beda banyak ya. Dalamnya. Nah, kalau pelek ini ada bedanya sama yang G ya? Nggak ada bedanya, sama-sama Two-tone ya? Two-tone. Oh, oke. Lihat dalamnya, Bu? Boleh. Nah, kebetulan TRD dia udah akses smart key, Mas. Jadi tinggal kita tekan dia akan kebuka. Wah. Nah, interiornya seperti ini, Mas. Nah, desainnya bagus. Kalau kita lihat interiornya itu dia full black, Mas. Dia kombinasi antara hitam di bagian dashboard sama ada pattern merah di bagian joknya. Nah, kita coba lihat bagian dalamnya, Mas. Kita hidupin dulu mobilnya. Nah, ketika kita hidupin ini layar di MID-nya itu ada tulisan Yaris dan ada animasi Yarisnya, Mas. Dan untuk perbedaan dengan tipe G-nya, kalau TRD itu dia ada penambahan tombol di sini, ada audio steering switch-nya. Terus untuk fitur di bagian sini, Mas, dia ada engine start stop, terus ada leveling di sini, Mas. Ada leveling sampai di level keempat. Jadi dia untuk mengatur ketinggian si Lampu. Sorot betul. lampu ya. Selain itu dia juga ada vehicle stability control, terus ada mode berkendara. Dia ada eco mode sama ada sport mode. Oke. Begitu. Terus di bagian panel instrumennya untuk AC-nya sendiri dia udah digital, Mas. Kalau yang tipe G dia masih manual, masih puter, masih knob. Dan lumayan banyak sih perbedaannya dibandingkan dengan tipe standarnya, Mas. Mau lihat di bagian belakang? Boleh? Kita ke baris keduanya. Baris keduanya kurang lebih seperti ini ya, Mas ya. Kita coba masuk ke dalam. Untuk posisi duduknya itu kurang lebih seperti ini. Baris pertama tadi kan udah saya dudukin, nggak saya ubah posisinya. Untuk legroomnya itu kurang lebih jaraknya itu ada 1 jengkal. Kalau untuk headroom saya itu ada 5 jari, Mas. Tapi kayaknya ini ya, apa? Sandarannya tegak ya? Bener, tadi baru mau ngomong untuk sandaran memang tegak banget dan Nggak bisa recline? nggak bisa recline. Cuman bagusnya di sini dia ada satu tumpukan di bawah ini. Jadi posisi baris kedua itu jauh lebih tinggi sedikit. Jadi untuk pandangan itu bisa ke depan. Oh. Ya, bisa lebih tinggi dibandingkan baris pertamanya, Mas. Visibilitasnya ya. Betul. Kalau di sebelah kiri saya dia juga belum ada ini sih, belum ada handrest dan belum ada cup holder. Cuman kalau untuk seatbelt dia ada 3 titik. Seatbelt dia ada 3 titik. Terus seatbelt pocket dia hanya ada di bagian kiri depan aja, Mas. Hanya ada 1 seatbelt pocket aja. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat bagian bagasi, bagian belakang. Oke. Oke, yuk. Oke, kita buka. Oke. Nah, untuk bagasi kurang lebih seperti ini, Mas. Lumayan, Cuman ya? dia ada penambahan tray nih di sini. Ada penambahan tray. Jadi fungsi dari tray selain untuk tempat penyimpanan dia juga bisa sebagai pelindung lah. Jadi amit-amit kalau misalnya kaca belakang ini dipecahin, jadi ini bisa buat ngelindungin barang yang ada di bawahnya. Jadi biar nggak diambil barang yang ada. Biar nggak kelihatan juga ya. Betul. Kalau diintip-intip. Betul. Jadi nggak kelihatan barang bawaan kita. Terus untuk penyimpanannya ini lumayan luas ya, Mas ya. Menurut saya bisa untuk 2 koper besar sih. 2 koper besar. Dan kalau misalnya penyimpanan seperti ini masih kurang, kita bisa rebahin bangku di baris kedua. Di sini ada tombolnya, Mas. Jadi tinggal kita tekan tombol ini, maka si baris kedua dia bisa melipat. Jadi barang bawaan kita bisa kita taruh lebih maksimal lagi. Wah, ini ya. Ya. Ini nggak rantai-lantai tapi luas jadinya. Jadi luas kalau misalnya baris keduanya kita rebahin. Intip ban serepnya dong. Boleh.
Ini full size bukan? Oh, replacement ya? Replacement, betul. Jadi 4 aja yang apa namanya? Yang full size. Ini yang serepnya beda ya? Ya. Kaleng-kaleng. Oke. Ya, betul. Dan ini cukup dalam ya. Jadi dari pinggir bibir ini nih, ya, bumper ke dalamnya, ke jok ini cukup dalam. Jadi memang luas. Yap, betul. Kita lanjut lihat mesin ya? Boleh. Tadi udah bahas semuanya, udah interior, di bagasi udah, kita bahas di bagian mesin. Mesinnya 1500 cc, Mas. Ya. Irit. Ini banyak yang bilang irit nih dan irit. Powerful ya. Tenaganya bagus ya. Ditambah lagi dia ada sport mode yang tadi kita bilang. Jadi selain cc-nya kecil, jadi tenaga yang dihasilkan juga maksimal. Iya, iya. Dan ini mesin yang apa dipakai juga di balapan ya? Betul. Di balap touring. Iya. Jadi di generasi sebelumnya Lele, ini mobil ini, mesin ini juga dipakai. Oh iya, iya. Nah, kalau saya ingat-ingat sedikit nih, jadi selain dipakai balap, dia mesin 2NR ini punya tenaga sekitar 105. Ya Toyota sih cukup moderat ya, tenaga nggak gede-gede banget kayak Honda Jazz. Iya. Itu yang tenaga standarnya udah tinggi. Iya. Tapi ini juga cukup apa namanya, cukup bisa ngelawan lah kalau udah di tune up itu buat tarik-tarikan. Iya. Gitu. Nah, konsumsi bahan bakarnya kalau yang saya ingat ya, itu 1:12 kalau di dalam kota. Betul. Ya itu cukup efisien. Mungkin teman-teman ada yang kakinya lebih sopan mungkin bisa dapat lebih. Terus kalau di luar kota standar pengetesan itu sekitar 1:15. Lanjut ke akselerasinya tuh 0-100 ya, dalam catatan kita itu sekitar 12,5 detik. Itu cukup ya moderat juga lah untuk mobil 1500 gitu. Mungkin kalau dia bobotnya bisa lebih ringan, bisa lebih cepat lagi. Iya. Ya itu sih data-data yang saya ingat ya tentang mesin ini. Cuman lanjut ke transmisi, memang dia pakai CVT ya? Iya, CVT. CVT. Nah ini juga salah satu yang nggak ada isu sih dengan apa durabilitasnya, karena mungkin mobil ini nggak dipakai untuk kebut-kebutan atau bawa beban berat seperti di low MPV ya yang pakai CVT. Cuman ada salah satu PR-nya nih dari mobil ini, radius puternya. Oh. Kalau 2018 ini radius puternya masih cukup gede ya. Saya lupa di sekitar 56 atau 59 gitu. Baru di facelift yang kemudian itu dia ada perubahan kaki-kaki depan, jadi radius puternya lebih kecil, sekitar 5,1. Tapi itu tetap nggak bisa ngalahin Honda Jazz yang sekitar 4,9. Tapi itu udah ada upaya lah dari Toyota. Jadi kalau teman-teman beli mobil ini, ya siap-siap aja nih kalau mau U-turn ya, ambil ancang-ancang dulu nih. U-turnnya sempit, jadi kita ambil ancang-ancang ke kiri, baru yang ini. Persis kayak Rush yang lama juga gitu. Jadi radius putarnya lumayan. Dan ini salah satu, mungkin salah satu, bukan salah satu, ini platformnya sama dengan Sienta. Jadi Sienta juga sama, kalau dia mau muter balik itu dia perlu radius putar yang ancang-ancang lebih jauh, karena radius putarnya gede. Gitu. Ya itu sekitar sedikit informasi mengenai Yaris 2018 ini. Oh ya, ini tadi kilometer berapa? Mobil ini kebetulan kilometernya itu sekitar, saya tutup ya Mas ya? Iya, iya. Kilometernya sekitar 44.000 dan 44.000 ya pemakaian 4 tahun sih. Jadi berarti setahun kan sekitar 10 ribuan ya? 10 ribuan. Terus ini dilepas berapa? Ini kita open di 238 nego Mas. 238? 238 nego. Wah. Ini harganya bertahan banget ya? Iya, betul. Ngomong-ngomong kalau kita beli ini pajaknya berapa? Pajak mobil ini per tahunnya sekitar 4 jutaan Mas. 4 jutaan? 4 jutaan. Oke. Ya sesuai lah sama harga mobilnya. Betul. Dan tahun mobilnya. Iya. Oke. Kayaknya masih ada yang kurang nih. Apa nih kira-kira? Kamera mundurnya. Kamera mundur. Iya. Udah ada ya? Udah ada kamera mundur yang udah terintegrasi ke head unitnya. Head unit. Oke. Terus tadi kalau saya sih ada catatan ini nih, spion ini dia bisa folding, auto folding, retract kalau dia pintunya ditutup. Betul. Tapi belum kebuka kalau pintunya dibuka ya. Iya. Gitu. Jadi masih harus dikontrol dari dashboard ya. Iya. Oke. Nah, bro,
thank you banget nih udah dikasih lihat atau di review sama influencer dari Heboh Car. Ya, terima kasih juga udah berkunjung ke sini, Mas. Nanti main-main lagi ya. Siap. Type R kita belum di review loh. Wah, kita mesti jalan-jalan tuh Type R. Wah, dia punya Nanti Type R. Kalau San Mori ikut deh. Oke. Sekalian jalan-jalan sama review. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.